Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Novel Perjalanan Dimensi Waktu Chen-Che. Jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Semoga menghibur. Terima kasih. Bab 382. Yu Chengxin, kamu sangat bodoh, kalian sekelompok anak kura-kura dan bajingan, apakah kamu pikir kamu bisa sukses hanya dengan menangkap kami? Sudah kubilang, jangan bermimpi, saudara iparku adalah sosok yang sangat heroik, bagaimana dia bisa dikalahkan oleh sedikit dari kalian? Apakah kalian binatang buas sedang bermimpi? Kamu binatang buas, jika kamu punya nyali, bunuh aku. Ayo, bunuh aku. Bunuh aku dan lihat apakah saudara iparku akan mematahkan tulangmu satu persatu dan memberikannya kepada anjing. Hahaha, kamu berani sekali dari orang-orang tak berbulu. Dasar, binatang lemah. Di kota Rongdong, saat itu sudah larut malam, dan tuan muda kedua dari keluarga Liu, Liu Xiang, terdengar meneriakkan makian dari halaman keluarga Liu. Liu Xiang digantung erat di pohon osmanthus tua beraroma manis di halaman. Dengan jari-jari kakinya hampir tidak bisa mendarat di tanah, dia bahkan lebih terbuka. Malam itu sangat dingin, dan napas Liu Xiang masih tertutup kabut putih. Tuan muda Liu menerima banyak pemukulan, dan tidak ada satupun pakaian di tubuhnya yang bagus dan tidak berdarah. Namun, dia tidak menyerah. Dialah yang paling keras memarahi di antara seluruh keluarga Liu, sedangkan keluarga Liu lainnya semua anggota dimarahi oleh Su Zhengbang. Mereka berjongkok terikat di sudut tidak bisa bergerak. Dari Liu Sheng, lelaki tertua di keluarga Liu, hingga gadis dan pelayan biasa, mereka semua diperlakukan sama. Di ruang kerja tidak jauh, lampu tersebar, dan ada banyak orang di ruangan itu. Pemimpinnya adalah Hakim Daerah Su Zhengbang, Yu Chengxin, dan beberapa bawahan mereka. Selain itu, ada 200 hingga 300 orang yang menjaga tempat itu di luar. Semuanya adalah tentara daerah yang dibawa oleh Su Zhengbang. Ini adalah tentara di permukaan dan tentara yang bersembunyi secara diam-diam. Mereka jelas bersiap dengan kedua tangan. Sial, omelan orang ini sungguh tidak menyenangkan. Aku benar-benar ingin membunuhnya. Yu Chengxin membuang sumpit di tangannya dan ingin marah. Saudaraku, kita tidak boleh terburu-buru. Kita tidak boleh terburu-buru. Liu Xiang ini adalah saudara ipar terbaik Chen-Che. Akan merepotkan jika kita membunuhnya, bujuk Su Zhengbang sambil tersenyum. Kali ini, Su Zhengbang dan Yu Chengxin bekerja sama dengan sangat baik. Terutama ketika dia mendengar bahwa Wang Hongwen dan kepala desa tua hampir terbunuh oleh kata-kata mereka, Su Zhengbang tiba-tiba merasa bahwa citranya tiba-tiba meningkat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia dulunya sangat takut pada Chen-Che dan yang lainnya, tetapi sekarang dia secara bertahap merasa bahwa dia telah mendapatkan kembali kualifikasi untuk berbicara dengan Chen-Che secara setara. Jadi setelah menangkap keluarga Liu kali ini, Su Zhengbang benar-benar ingin menunggu Chen-Che datang dan bertanya dengan hati-hati untuk melihat siapa raja sebenarnya sekarang. Mereka berdua sedang duduk di sana sambil minum wine. Mejanya penuh dengan hidangan. Aroma masakan yang harum masuk ke hidung keluarga Liu tak jauh dari situ, membuat keluarga Liu mau tidak mau mengendusnya. Mereka telah kelaparan selama lebih dari 30 jam. Tanpa air dan beras, beberapa anak keluarga Liu pingsan karena kelaparan. Faktanya, Liu Xiang tidak hanya bertengkar dengan mereka ketika dia pertama kali muncul, dan dia terus meneriaki mereka. Dia memohon kepada mereka pada awalnya, tetapi kemudian mereka menyadari bahwa itu tidak ada gunanya bagi keluarga Liu, bersujud untuk memohon kepada Su Zhengbang. Yu Chengxin bahkan mempermainkan mereka, yang membuat Liu tua bersujud dengan sia-sia. Itu sebabnya Liu Xiang meledak. Meskipun dia tergantung di sana, dia tetap berusaha berbicara dengan cepat dan mengutuk tanpa henti. Tuan Su, apakah menurutmu bajingan Chen-Che itu bisa ditundukkan kali ini? Setelah 2 ons anggur, Yu Chengxin terkekeh. Su Zhengbang menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu apakah dia bisa ditundukkan atau tidak, tapi saya tahu bahwa kita telah memblokir semua rute pelariannya. Sekarang saya sangat menantikan Chen-Che bisa berlari dan menabrak kita, hehe. Yu Chengxin memandang Su Zhengbang, lalu menoleh dan menatap Liu Xiang, yang sedikit terkejut, lalu mencibir. Puff, hahaha, Tuan Liu, menurutmu kami tidak takut pada saudara iparmu, bukan? Liu Xiang memiringkan kepalanya dan berkata dengan kejam, jika kamu tidak takut, tunggu saja.
Ketika saatnya tiba, ketika saudara iparku mematahkan semua tulangmu, kamu dapat memberitahuku bahwa kamu tidak takut. Liu Xiang benar-benar tidak percaya bahwa mereka tidak takut. Saat ini, semua orang di kota Rongdong mengetahui nama Chen Ce dan tentara Chen Jiachuner, siapa yang tidak mengenal mereka. Hanya mengandalkan kekuatan satu desa, mereka membunuh ribuan orang Qiang yang sangat ganas tanpa meninggalkan satupun yang hidup, menyebabkan banyak korban jiwa. Seberapa menggembirakankah hal ini? Bahkan orang-orang Qiang yang kuat pun seperti ini, tetapi bagaimana dengan orang-orang Zhou biasa ini? Liu Xiang memiliki 120.000 kepercayaan pada Chen Ce. Tapi Yu Chengxin dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Ayolah, bukankah kita sedang menunggu dia, Chen Ce, datang ke sini. Jika kami tidak menggunakanmu sebagai umpan, dia mungkin tidak akan berani datang. Menurutmu mengapa kami berani melakukan ini? Hehehehe, selama dia berani datang, aku berani memberitahunya untuk membuatnya tidak kembali. Yu Chengxin mengatakannya dengan sangat percaya diri, seolah dia yakin mengalahkan Chen Ce. Hal ini membuat Liu Xiang sangat marah, tetapi dia tidak tahu kenapa. Jelas sekali saudara iparnya sangat kuat dan terkenal, bukankah Su Zhengbang dan Yu Chengxin juga mengetahui hal ini? Jika Anda tahu, mengapa Anda berani melakukan ini? Semua orang di keluarga Liu tidak tahu dari mana kepercayaan diri Yu Chengxin dan Su Zhengbang berasal. Sebaliknya, Yu Chengxin tidak bisa menahannya lagi, dan bertanya sambil tersenyum ceria, apakah menurutmu kami sombong? Hahaha, itu karena kami sudah menginjak takdir Chen Ce. Bagaimana? Apakah kamu ingin tahu? Ya, jika kamu ingin tahu, berlututlah dan bersujud padaku beberapa kali, dan panggil aku kakek beberapa kali, dan aku akan memberitahumu. Hahaha. Liu Xiang sangat marah hingga dia mengertakkan gigi, persetan, kamu Chengxin, kamu harus mati. Apakah menurutmu tipuan kecilmu bisa berdampak apa saja pada saudara iparku? Jangan lupa, saudara iparku sudah melakukannya setelah membunuh bajingan Gaoqi itu, dia juga menyingkirkan orang-orang Qiang. Bisakah anak nakal sepertimu menanganinya? Hahaha, kamu pikir kamu menginjak nyawa kakak iparku? Itu hanya lelucon. Kamu akan selalu menjadi lelucon dalam hidupmu, hahaha. Bukan karena Liu Xiang benar-benar jujur, tapi dia sudah cukup menderita karena kehidupan kedua bajingan ini. Yu Chengxin menggunakan alasan ini untuk menipu keluarga Liu sebelumnya, dan Liu Sheng bahkan berlutut untuk orang ini untuk mendapatkan informasi yang mereka inginkan. Sebaliknya, mereka digoda habis-habisan oleh keduanya. Jadi, bagaimana mungkin Liu Xiang masih mempercayai kedua bajingan ini sekarang? Haha, aku benar-benar tidak akan berbohong padamu kali ini. Bagaimanapun, ketika semuanya telah mencapai titik ini, tidak ada jalan untuk kembali. Tidak masalah meskipun aku memberitahumu. Yu Chengxin memandang Su Zhengbang. Setelah Su Zhengbang ragu-ragu sejenak, dia menundukkan kepalanya untuk minum dan berhenti peduli. Seperti yang Yu Chengxin katakan, sekarang mereka telah mencapai titik ini, Chen Ce telah benar-benar tersinggung sampai mati, dan membicarakan rencananya bukan lagi masalah besar. Setelah menerima sikap Su Zhengbang, Yu Chengxin tiba-tiba menyeringai. Bab 383. Tuan muda kedua Liu, tahukah Anda mengapa saudara ipar Anda mampu mengalahkan ribuan orang Qiang selama serangan Qiang terakhir? Yu Chengxin mengajukan pertanyaan kecil. Liu Xiang mengerutkan bibirnya dan berkata, apakah itu perlu dikatakan? Tentu saja, karena saudara ipar saya pemberani dan tak terkalahkan, ditambah lagi dia memiliki sekelompok orang yang tak terkalahkan, masuk akal bagi mereka untuk mengalahkan orang-orang Qiang itu. Lagi pula, mereka hanyalah sekelompok binatang dengan otak yang kosong. Selain kekuatannya yang kasar, bagaimana dia bisa secerdas saudara iparku? Melihat Liu Xiang, yang sangat mengagumi Chen Ce, Yu Chengxin tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Liu Xiang, kamu sangat mengagumi saudara iparmu, tapi itu benar. Aku orang luar. Setelah menyaksikan pertempuran antara desa Chenjia dan orang Qiang, sebenarnya aku merasa kagum kepada Chen Ce, juga sangat mengagumi tentara Chen Jiachun. Tetapi kamu harus tahu bahwa alasan sebenarnya mengapa Chen Jiachuner mampu memenangkan pertempuran ini sebenarnya bukanlah seberapa kuat orang-orang di Chen Jiachuner atau saudara iparmu Chen Ce. Ada dua alasan mengapa mereka benar-benar memenangkan perang ini. Salah satunya adalah karena mereka menduduki medan menguntungkan tersebut. Meskipun desa Chenjia tidak besar, mereka secara unik diberkahi dengan medan itu. Selain gerbang kota kecil,
tidak ada jalan bagi siapapun sama sekali. Kemungkinan mencapai desa Chenjia tidak mungkin dilakukan baik melalui air maupun jalan pegunungan. Masyarakat Qiang yang pandai mendaki sudah memberikan jawaban atas kemungkinan tersebut. Poin kedua adalah bahwa senjata Chenjia Chun benar-benar menarik perhatian. Baik itu busur tangan, busur 8 sapi, atau busur tempat tidur yang menakutkan, mereka tidak bisa menjadi tentara Chenjia Chun yang kecil. Anda dapat memilikinya, Anda tahu Liu Xiang, ketika hakim memahami kekuatan senjata ini, bahkan orang tuanya pun iri, tahukah Anda apa artinya ini? Tapi saya selalu punya pertanyaan, yaitu, mengapa orang-orang Qiang ini tetap menyerang dari gerbang kota? Apakah komandan mereka bodoh? Mengapa mereka harus menyerang Chenjia Chun, daerah yang sulit ditembus? Bukankah begitu? Apa yang dilakukan desa Chenjia terhadap mereka? Apa yang dilakukan desa Chenjia terhadap orang Qiang? Apa yang membuat orang Qiang mati-matian menyerang mereka? Hehe, saya hanya punya pertanyaan ini. Saya tidak bisa menyembunyikan sesuatu di dalam hati. Ini rahasia saya. Sekarang saya mengetahuinya, saya harus mencari tahu. Jadi saya menjanjikan banyak uang dan mengirim puluhan pemburu dan pembunuh ke pegunungan untuk mencari tahu apa alasannya. Hasilnya, hehe, Liu Xiang, coba tebak, berita apa yang saya dapat? Liu Xiang sudah terpikat oleh kata-kata Yu Chengxin dan tanpa sadar bertanya, berita apa yang kamu dapat? Yu Chengxin tertawa dan akhirnya berhenti menjual peti mati. Puluhan orang yang saya kirim awalnya mengira mereka akan ragu jika mereka kembali hidup-hidup. Tapi siapa sangka tidak ada satupun dari mereka yang mati, dan semuanya kembali. Dan mereka membawa saya berita yang mengejutkan, yaitu semua suku yang menyerang desa Chenjia telah dibantai. Artinya, tidak satupun dari mereka yang tua, lemah, wanita dan anak-anak yang tersisa, mereka semua dibunuh bahkan tidak ada anjing yang tersisa. Hahaha, saya bertanya kenapa orang Qiang begitu gila hingga ingin menyerang desa Chenjia. Ternyata orang desa Chenjia lah yang melebih-lebihkan diri dan menikam orang Qiang terlebih dahulu. Liu Xiang tiba-tiba membuka matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Liu Sheng, Liu Xiying dan anggota keluarga Liu lainnya juga terkejut dengan berita tersebut. Yu Chengxin melihat ekspresi terkejut mereka dengan kepuasan, bukankah ini sangat mengejutkan? Hahaha, saya juga sangat terkejut ketika mengetahui berita itu. Awalnya saya mengira orang-orang Qiang yang melakukan kerusuhan, tetapi saya tidak menyangka bahwa itu sebenarnya balas dendam orang Qiang. Jika tidak ada orang dari desa Chenjia yang menyerang dan membunuh orang Qiang ini, apakah orang Qiang akan melakukan kerusuhan? Jika orang Qiang melakukan kerusuhan, puluhan ribu orang di Kabupaten Qinghe akan kehilangan tempat tinggal, ditangkap dan dijadikan domba, dan akan langsung dibunuh secara brutal. Itu semua salah Chen Ce. Dia jelas-jelas yang menyebabkan masalah, tapi sebenarnya dia meminta kami untuk menghapus pantatnya. Hahaha, itu sangat tidak tahu malu, tapi itu tidak masalah. Jika dia tidak memberikannya, maka kami akan memaksanya untuk memberikannya. Sekarang, Hakim Siang telah membawa lebih dari 20.000 prajurit desa untuk memaksa orang-orang Qiang menuju bendungan Litianba. Dan di Gunsu, pasukan Kuiziying telah dipersiapkan dengan baik. Mereka hanya memiliki satu tujuan, yaitu memaksa orang-orang Qiang menuju bendungan Litianba. Bendungan Litian adalah tempat di mana Chen Ce bekerja menghasilkan uang dengan sangat keras. Saya tidak percaya, dia tidak berani menyelamatkan, dan selama dia menyelamatkan, dia akan kehilangan perlindungan tembok kota desa Chenjia. Saya ingin melihat apa yang bisa dia, Chen Ce, lakukan untuk melawan orang-orang Qiang yang marah. Jika tentara desa Chenjia tidak keluar, maka kalian benar-benar tidak ada hubungannya dengan dia, hahaha. Setelah mendengarkan kata-kata Yu Chengxin yang sangat arogan, Liu Xiang tiba-tiba merasakan tangan dan kakinya terasa dingin. Jadi, penangkapan keluarganya dan pengepungan Litianba hanyalah siasat mereka. Tujuannya adalah untuk memaksa Chen Ce keluar dari desa Chenjia. Dan berdasarkan pemahamannya tentang Chen Ce, Liu Xiang percaya bahwa Chen Ce pasti tidak akan meninggalkannya sendirian. Bagaimanapun, hubungan antara keluarga Liu dan keluarga Chen selalu dekat. Ketika Chen Ce masih kecil, keluarga Liu sering membantu keluarga Chen. Bahkan bisnis kain di Chenjia Chun kini ditangani oleh keluarga Liu. Yang lebih penting adalah Liu Xiaoxiao, istri tertua dari desa Chenjia, adalah anggota keluarga Liu, dan Liu Xiaoxiao masih mengandung anak Chen Ce. Bisakah Chen Ce tega melihat keluarga Liu Xiaoxiao dan menolak menyelamatkan mereka?
Dia pasti akan membawa orang keluar untuk menyelamatkan, dan pada saat yang sama, dia tidak akan mengabaikan Li Tianba, jadi hasil akhirnya adalah kekuatan desa Chenjia setidaknya akan dibagi menjadi dua, dan kemudian mereka adalah Yu Chengxin dan kelompok bajingannya kalahkan mereka satu persatu. Memikirkan kemungkinan ini, Liu Xiang tiba-tiba berkeringat dingin. Dia mulai berjuang terus-menerus, mencoba melepaskan diri dari tali di tangannya, dan kemudian berlari mencari cara untuk memberitahu Chen Che agar tidak tertipu oleh mereka. Namun hal ini tentu saja sia-sia. Baik Yu Chengxin maupun Su Zhengbang sangat menyukai perasaan ini. Melihat Liu Xiang menggeliat seperti belatung, Yu Chengxin tertawa sangat gila. Lapor, seseorang datang dari desa Chenjia. Saat ini, seorang pegawai pemerintah berlari masuk dan melapor ke Su Zhengbang. Apakah Chen Che ada di sini? Hahaha, ayo keluar dan melihat. Yu Chengxin berdiri dan hendak keluar. Namun, Su Zhengbang duduk di sana dengan tenang, saudaraku, jangan panik, mengapa kita begitu tidak sabar? Sebaiknya Chen Che datang, lalu biarkan dia menunggu di luar sampai kita selesai makan. Yu Chengxin berjiwa pengkhianat, dan dia segera mengerti apa yang dimaksud Su Zhengbang. Hahaha, Hakim Su, itu pasti Anda, benar, kita belum selesai minum, jadi biarkan Chen Che menunggu di luar. Setelah pelayan Yamen ragu-ragu sejenak, dia berkata, orang yang datang bukanlah Chen Che, tapi Tong Dalei dari desa Chenjia. Hah? Su Zhengbang dan Yu Chengxin terkejut. Bab 384. Tong Dalei adalah seorang kenalan lama, dan dia tidak asing lagi dengannya. Lagi pula, dia hampir memukulinya sampai mati terakhir kali. Mereka mengetahui situasi Tong Dalei sejak mereka pergi ke desa Chenjia untuk menemui ayahnya, kepala desa tua. Su Zhengbang dan yang lainnya sedikit bersalah pada awalnya, tetapi ketika mereka mengira Chen Che tidak mengganggu mereka karena masalah ini, mereka merasa bahwa Tong Dalei mungkin tidak sepenting yang mereka kira bagi Chen Che. Tapi sekarang, bagaimana Tong Dalei bisa memimpin tim di sini? Apakah luka Tong Dalei sudah sembuh? Apakah dia masih dihormati oleh Chen Che? Kenapa dia datang ke sini? Di mana Chen Che? Baik Su Zhengbang maupun Yu Chengxin memiliki banyak pertanyaan. Awalnya, mereka ingin memanfaatkan Chen Che, tetapi sekarang mereka mendengar bahwa orang yang datang adalah Tong Dalei. Mereka tidak tahan lagi dan buru-buru keluar. Melihat Tong Dalei lagi, luka di wajah Tong Dalei sudah tidak terlihat lagi. Tong Dalei bertingkah seolah tidak ada yang salah. Ketika dia melihat Su Zhengbang, dia membuka tangannya, "Oh, Hakim Su, sudah lama tidak bertemu. Saya sangat merindukan Anda. Hahaha, datang dan peluk saya." Tong Dalei tampak seperti teman lama yang sudah lama tidak dia temui. Dia datang dan memeluk Su Zhengbang dengan hangat. Antusiasme seperti ini mengejutkan Su Zhengbang. Saat dia ingin mendorong Tong Dalei menjauh, Tong Dalei sudah memeluknya dan melangkah mundur. Berdiri di samping Tong Dalei adalah Yuli, seorang pria yang sangat besar. Sekilas dia tahu bahwa orang ini tidak mudah untuk diajak main-main, membuat tegang Su Zhengbang, leher dan hati Yu Chengxin. Tianling GR berputar-putar di tempat ini, yang membuat Tong Dalei dan kedua anak buahnya terlihat sedikit menyeramkan. Selain dua orang ini, Tong Dalei hanya membawa lebih dari 100 orang, di antaranya ada 20 orang anggota lama penjaga desa Chenjia, dan 10 orang para veteran tentara Chenjia. Mereka semua berdiri di sana dengan tenang, dengan mata cerah. Dia menatap Tong Dalei yang mengenang Su Zhengbang dan yang lainnya. Tong Dalei bahkan tidak menyebutkan kapan terakhir kali dia dipukuli hingga mati oleh Su Zhengbang. Sebaliknya, dia berkomunikasi dengan Su Zhengbang dan Yu Chengxin dengan sangat ramah. Dia bahkan membawakan camilan khas Chenjiachun, udang karang pedas. Su Zhengbang dan Yu Chengxin tidak yakin apa yang akan dilakukan Tong Dalei dan yang lainnya. Tapi karena orang-orang sangat antusias, mereka tidak bisa kehilangan arah. Kedua orang yang sudah sangat kenyang itu segera mengajak Tong Dalei duduk. Tong Dalei tidak sopan kepada mereka dan duduk untuk makan. Su Zhengbang juga mengundang Yuli untuk makan bersama, tetapi Yuli tersenyum dingin dan berdiri di samping Tong Dalei tanpa mengucapkan sepatah kata pun, memegang palu di pelukannya, tampak seperti sedang melindunginya. Memukul paku yang lembut, wajah Su Zhengbang terlihat agak jelek. Yu Chengxin menatap matanya dengan tenang, lalu bertanya, "Saudara Tong, di mana tuanmu?" Tong Dalei berkata sambil tersenyum, "Segera hadir. Dia memintaku untuk mendirikan pos terdepan terlebih dahulu untuk melihat apakah ada penyergapan di pihakmu."
Jika ada penyergapan, dia harus bersiap, bukan? Hahaha. Tong Dalei tersenyum dengan berani. Meskipun terdengar seperti sedang menceritakan lelucon, Su Zhengbang dan Yu Chengxin merasa sangat tidak nyaman mendengarnya. Siapa yang harus mereka tipu? Tapi mereka tidak berani bertindak gegabah. Chen Ce tidak datang, tapi Tong Dalei datang. Sekarang mereka tidak dapat melihat Chen Ce, mereka merasa cemas. Mereka tidak tahu jenis strategi apa yang direncanakan Chen Ce. Tidak jauh dari situ, Liu Xiang, yang mulutnya tersumbat, merengek. Hei, Tuan kedua Liu, mengapa Anda diikat? Hakim Su, apa maksud Anda? Tuan kedua Liu, kami telah menyinggung perasaan Anda. Mengapa dia menjawab panggilan, dan mulutnya tertutup rapat? Tong Dalei sepertinya baru saja mengetahuinya. Su Zhengbang merasa heran. Su Zhengbang sedikit malu. Dia tidak menyangka Tong Dalei akan bereaksi seperti ini. Tong Dalei, kenapa kamu berpura-pura? Kita tidak lagi menjalin hubungan persahabatan. Kamu harus tahu itu. Apakah kamu ingin kami melonggarkan ikatan keluarga Liu? Ya, tapi tunjukkan ketulusanmu. Tong Dalei sepertinya sudah lama menunggu mereka mengatakan ini, ketulusan. Oke, ayo, sampaikan ketulusan kita kepada dua orang dewasa ini. Begitu Tong Dalei selesai berbicara, orang-orang Chen Jiajun membawa dua kotak besar. Kotaknya berat sehingga menyulitkan dua orang untuk membawanya. Akhirnya, kotak itu diletakkan dengan berat di depan mereka, dan kemudian Tong Dalei secara pribadi melangkah maju dan membuka kotak itu. Wow, kotak itu terbuka, dan ada kepingan salju putih dan perak di dalamnya. Kedua kotak besar itu berisi batangan perak, yang sangat mempesona untuk dilihat. Setelah Tong Dalei membukanya, dia berdiri di sampingnya dan memperkenalkan sambil tersenyum, ini 5.000 tael perak. Ada 2.500 tael di setiap kotak. Ini adalah hadiah kecil dari tuan kami untuk dua orang dewasa. Saya tidak berani mengabaikan kalian berdua. Bagaimana kalau membiarkan mereka pergi dan meminta kalian berdua orang dewasa untuk membuat mereka merasa lebih baik? Bukannya Su Zhengbang dan Yu Chengxin belum pernah melihat perak sebelumnya, tetapi mereka benar-benar tidak menyangka Chen Ce akan begitu murah hati dan langsung memberinya 5.000 tael, hanya untuk membuat keluarga Liu merasa lebih baik. Su Zhengbang menyipitkan matanya. Jika tidak ada yang lain, pertama-tama, mereka benar tentang satu hal, yaitu, Chen Ce sangat peduli dengan keluarga Liu. Anda tahu, ini hanya untuk membuat keluarga Liu menjadi merasa lebih baik, dia bersedia membayar harga tinggi sebesar 5.000 tael perak. Setelah Su Zhengbang dan Yu Chengxin ragu-ragu sejenak, mereka setuju. 5.000 tael perak, tidak ada alasan mengapa saya tidak setuju. Mereka melambaikan tangan dan meminta orang-orangnya untuk mengantarkan makanan kepada keluarga Liu dan melepaskan ikatannya. Begitu tali Liu Xiang dilepas, dia berteriak dengan keras, Tong Dalei, cepat pergi, ini jebakan. Su Zhengbang dan yang lainnya berencana menyerang Li Tianba dan ingin menggunakan orang Qiang untuk berurusan denganmu. Cepat pergi, jangan tertipu oleh mereka. Liu Xiang patah hati. Jika Tong Dalei dan yang lainnya terjebak di sini karena menyelamatkan orang seperti dia, itu akan merepotkan. Ekspresi Su Zhengbang dan Yu Chengxin berubah, tetapi sebelum mereka sempat bereaksi, Tong Dalei tertawa terbahak-bahak, Tuan Liu, saya mengkhawatirkan Anda, tapi itu tidak masalah. Adalah tugas setiap murid Zhou untuk melawan orang-orang Qiang. Tuan kami awalnya ingin bekerja sama dengan hakim daerah Su dan yang lainnya, tetapi sekarang dia tidak dapat berdiam diri untuk saat ini. Dia memiliki beberapa hal mendesak yang harus dilakukan. Ketika dia selesai, dia akan datang dan berbicara dengan Hakim Su secara langsung dan Tuan Yu Chengxin masih membicarakannya. Jadi Tuan Liu, datanglah dan minum bersama sekarang. Dia tidak berniat pergi, melainkan memanggil Liu Xiang untuk datang dan minum bersama. Hal ini juga menghilangkan kekhawatiran Su Zhengbang. Mereka tidak tahu bahwa ini hanyalah taktik penundaan Tong Dalei. Jadi mereka tidak mengambil tindakan pencegahan sama sekali. Mereka hanya meminta orang-orang untuk mengawasi keluarga Liu untuk mencegah mereka melarikan diri. Bab 385. Bagaimanapun, keluarga Liu sekarang menjadi salah satu alat tawar-menawar terpenting di tangan Su Zhengbang, dan tidak ada yang bisa terjadi pada mereka. Jadi sekarang, demi 5.000 tael, Su Zhengbang dan Yu Chengxin tidak hanya meminta orang-orang melepaskan anggota keluarga Liu, tetapi juga meminta orang-orang memberi mereka makanan. Hal yang sama berlaku untuk Liu Xiang. Meskipun dia benar-benar ingin meminta Tong Dalei pergi sekarang,
Tetapi melihat situasi saat ini, sepertinya dia tidak bisa pergi. Dia bahkan tidak tahu berapa banyak orang yang Tong Dalei bawa ke sini, tetapi melihat dia duduk di sana sambil minum dengan tenang, Liu Xiang tidak punya pilihan selain mengikuti kerumunan. Perutnya sudah lama keroncongan karena lapar, tangan dan kakinya sangat sakit karena dicekik. Begitu dia dibaringkan, dia mulai makan dengan seluruh tangan dan kakinya, tanpa ada kemurahan hati darinya, tak memperdulikan kehormatan tuan kedua dari keluarga Liu. Tong Dalei tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya mengikuti Su Zhengbang dan yang lainnya untuk berbicara tentang produksi busur tangan di desa Chenjia. Su Zhengbang dan Yu Chengxin mendengarkan dengan penuh minat. Mereka sangat ingin tahu tentang cara kerja desa kecil Chenjia. Bagaimana bisa ada begitu banyak anak panah? Kini rahasianya akhirnya terpecahkan di benak mereka. Ternyata ada kelas senjata khusus. Ternyata mereka juga memiliki jalur perakitan yang khusus memproduksi senjata. Mengandalkan alasan pasukan senjata, Tong Dalei menstabilkan mereka berdua. Su Zhengbang dan Yu Chengxin mengira mereka telah mengetahui kebenaran tentang kelas senjata, jadi mereka bersedia menemani Tong Dalei berdiskusi. Pada saat yang sama, di jantung sebuah gunung di Kabupaten Beiyang, Kam Siang Siong, Prefek Chengzu, didirikan di sini. Siang Siong sedang berada di kamp tentara Chengzu saat ini, melaporkan pertempuran dengan sebuah kelompok dari anak buahnya. Su Yichang tidak ada di sini, dia mengarahkan pertempuran di garis depan. Garis depan tidak jauh, hanya beberapa kilometer jauhnya. Orang-orang Qiang di sana telah membunuh semua orang di sekitar mereka. Mereka akan menyerang kota kecil bernama Yangchun, dan kemudian mereka dihadang oleh pasukan koalisi Chengzu. Pasukan sekutu Chengzu hampir tidak mampu bertahan. Senjata mereka biasa-biasa saja dan semangat juang mereka rata-rata. Jika jumlah orang Qiang tidak terlalu sedikit dan mereka tersebar luas, maka pasukan sekutu Chengzu pasti sudah bubar sejak lama. Meskipun tentara Chengzu menduduki wilayah tersebut, mereka masih memiliki keunggulan jumlah, dan senjatanya jauh lebih baik daripada milik orang Qiang. Namun, proporsi kekalahan dalam pertempuran masih membuat Xiang Chengyong takut. Dilihat dari beberapa pertempuran yang mereka lakukan, efektivitas tempur rakyat Qiang sangat kuat, fleksibilitas dan mobilitas mereka terlalu tinggi, dan mereka tidak sebanding dengan pasukan sekutu Chengzu. Dalam pertempuran sebelumnya, rasio korban antara tentara lepas Chengzu dan orang Qiang mencapai 6:1. Dengan kata lain, untuk setiap 6 pasukan koalisi yang terbunuh, 1 orang Qiang dapat terbunuh. Jumlah korban di suku Qiang saat ini adalah sekitar 130 orang. Pasukan koalisi telah menderita lebih dari 700 korban dan menderita kerugian pertempuran yang sangat besar. Meskipun mereka tahu bahwa pasukan koalisi untuk sementara dibentuk dari pahlawan lokal, hasilnya tidak memuaskan. Desa Chenjia hanyalah sebuah tempat kecil yang terdiri dari beberapa penduduk desa. Mengapa mereka bisa menghajar orang-orang Qiang? Mengapa saya tidak bisa? Siang Siong memukul meja dengan tinjunya. Pada saat ini, seorang bawahan berlari dengan panik dan berteriak, "Ini tidak baik, ini tidak baik, Tuan Siang, pasukan Qiang muncul entah dari mana. Mereka telah terbunuh kurang dari 2 mil jauhnya dari kita, dan tidak mungkin saudara kita bisa menghentikan mereka." Apa? Siang Siong berdiri kaget, bagaimana mungkin? Pertahanan kita terbuat dari tong besi. Bagaimana mungkin orang Qiang tiba-tiba datang dan membunuh kita? Saya tidak tahu, Tuan. Mereka hampir sampai sekarang. Mengapa kita tidak segera melarikan diri? Kam tentara Chengzu kita sangat rapuh dan tidak dapat menghentikan mereka sama sekali. Ya, Tuan Siang, jika orang Qiang datang ke sini, kita tidak akan bisa menghentikan mereka. Sebaiknya kita mencari cara untuk mengungsi secepat mungkin. Ketika sekelompok bawahan mendengar bahwa orang-orang Qiang akan datang, mereka sangat ketakutan hingga hampir kehilangan keberanian. Mereka segera panik dan berteriak untuk segera pergi. Siang Siong marah, "Brengsek, jika kita pergi sekarang, bukankah kita akan menjual tentara di garis depan? Ketika mereka diserang dari depan dan belakang, bukankah mereka akan musnah seluruhnya? Kirimkan saya seseorang untuk menahan mereka kembali, tidak peduli apa, saya harus menahan orang Qiang ini. Saya tidak percaya berapa banyak orang Qiang yang dapat mereka bunuh dari sudut tertentu. 100 atau 200 orang bertahan sampai mati di sini." Ide Siang Siong sangat indah, namun kenyataannya sangat kejam. Meskipun dia telah berulang kali menekankan bahwa anak buahnya harus menjatuhkan pasukan Qiang ini dan memblokirnya. Tetapi semua orang sudah ketakutan,
dan mereka yang dipukuli hingga terhenti sama sekali bukan orang Qiang, dan mereka diserang berulang kali. Tuan Xiang, ini tidak baik. Tuan Liu terbunuh dalam pertempuran. Tuan Xiang, ada apa? Semua orang di kamp depan dibunuh oleh orang-orang Qiang. Orang-orang Qiang ini sama sekali bukan manusia. Mereka membunuh Tuan Liu, melucuti pakaiannya, memanggangnya, dan memakannya di tempat. Tuan Xiang, kami tidak tahan lagi. Tuan Xiang, beberapa pengawal melarikan diri bersama rakyatnya. Mendengarkan laporan ratapan anak buahnya, Xiang Xiong menghirup udara dingin. Dia tidak pernah menyangka orang Qiang bisa begitu ganas. Dia mendengar sebelumnya bahwa orang-orang Qiang menyerang desa Chenjia, dan ribuan orang dibunuh oleh orang-orang di desa Chenjia. Xiang Xiong merasa bahwa orang-orang Qiang ini sebenarnya tidak lebih kuat dari itu. Bukankah dia, dengan 20.000 tentara, masih tidak mampu menghentikan pasukan kecil Qiang ini? Tapi kenyataannya sangat kejam. Perintahnya berantakan. Berkelahi, berperang tidak sedap dipandang. Yang sangat kontras dengan keberanian orang Qiang adalah reaksi setiap orang yang bersikap brengsek. Xiang Xiong tidak bisa mengendalikan keberadaan seperti ini seperti tim akar rumput. Tepat ketika Xiang Xiong bertanya-tanya apakah dia akan dikalahkan dan menjadi makanan rakyat Qiang. Tiba-tiba, suara seragam terdengar di kejauhan. Suaranya masih sangat pelan pada awalnya dan tidak dapat terdengar dengan jelas. Xiang Xiong dengan cepat memblokir orang lain yang hendak berbicara. Diam, semuanya, dengarkan, suara apa ini? Adegan itu tiba-tiba menjadi sunyi, dan semua orang mulai mendengarkan. Suaranya tidak terlalu jauh, menghasilkan suara yang rapi. Chen Ce dari Chen Jiachun ada di sini, siapa yang berani melawan? Chen Ce dari Chen Jiachun ada di sini, siapa yang berani melawan kami? Chen Ce dari desa Chenjia ada di sini, siapa yang berani bertarung dengan kami? Suaranya berubah dari kabur menjadi jelas, dari kecil menjadi keras, seragam, dan akhirnya memekakkan telinga. Xiang Xiong kaget saat mendengar ini, dan seluruh tubuhnya gemetar. Chen Ce, Chen Jiachun, apakah mereka ada di sini? Kenapa mereka ada di sini? Ini, Xiang Xiong bingung, tapi saat ini, setelah mendengar berita tentang Chen Jiachun, semua orang di tempat kejadian tiba-tiba menjadi energi. Para pejabat yang baru saja berteriak-teriak untuk melarikan diri dan pergi dari sini tiba-tiba menjadi energi seolah-olah jiwa mereka telah disuntikkan ke dalam diri mereka. Orang-orang dari desa Chenjia ada di sini. Hahaha, kita bisa diselamatkan, kita bisa diselamatkan. Chen Ce ada di sini. Sialan, apa yang perlu ditakutkan? Saudaraku, sial, ayo kita keluar dan bertarung bersama penduduk desa keluarga Chen. Selama orang-orang dari desa Chenjia ada di sini, kita tidak terkalahkan. Tuan Xiang, ayo pergi. Orang-orang di desa Chenjia memiliki harimau dan gajah. Sangat membumi untuk melawan Qiang bersama mereka. Semua orang mulai membujuk Xiang Xiong untuk datang. Xiang Xiong juga sangat bahagia di dalam hatinya, dan dia juga tahu bahwa kesempatan tidak boleh dilewatkan, dan tidak akan pernah kembali. Dia langsung mencabut pisau dari pinggangnya dan berteriak keras, "Saudara-saudara, bunuh mereka, cepat keluar menemui saudara-saudara di desa Chenjia, bunuh mereka orang-orang Qiang." Bunuh. Semua orang dimobilisasi oleh Xiang Xiong. Seorang hakim berani menghunus pedangnya dan menyerang orang-orang Qiang. Selain itu, ada tentara Chen Jiajun. Jika dia tidak berani menyerang saat ini, bukankah dia pengecut? Membunuh. Bersambung ke bab selanjutnya.